Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang murtad agama dan murtad negara. Murtad agama sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu ketika seorang sudah keluar dari prinsip atau konsep akidah. Dia tidak lagi mengakui keberadaan Allah, tidak mengakui keberadaan Nabi, tidak mengakui syariat-syariat yang ada di dalamnya. Maka dia sudah masuk murtad atau kafir, keluar dari Islam. Dan caranya bagaimana? Dia kembali kepada ajaran Islam dengan bersyahadat atau berikrar kembali bahwa saya kemudian mengakui lagi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, plus mengakui semua syariat-syariat Islam kembali. Berarti dia kembali kepada ajaran Islam. Pada video kemarin lupa dicantumkan beberapa contoh artis-artis Indonesia yang pernah murtad atau keluar dari Islam kemudian kembali lagi kepada Islam. Beberapa diantaranya adalah Bang Tigor. Nah, Bang Tigor ini yang keker itu badannya, yang kayak Ade Rai, itu namanya Sumaisi Jatinofyanda. Jadi dia murtad, katanya ingin cari jati diri. Nah, rupanya masih pencarian. Pencariannya tidak berhasil dan kembali kepada Islam. Ada juga artis senior Uci Bing Slamet. Uci Bing Slamet ini artis lama. Kabarnya dia murtad dan memeluk agama Kristen. Tapi kemudian dia balik lagi ke Islam. Dan setelah itu dia semakin mantap, semakin bagus lah. Kemudian ada Dewi Sandra. Dewi Sandra ini masuk Kristen setelah menikah dengan Glenn Fredly. Dia menjadi murtad begitu. Setelah cerai dengan Glenn Fredly, dia kembali memeluk Islam dan menikah dengan pengusaha bernama Agus Rahman. Kemudian ada juga Nur Agni Octavia. Jadi artis lama ini. Dia menjadi murtad, masuk Kristen pada usia SMA. Setelah lulus SMA kemudian dia dibaptis pada usia 23 tahun. Tapi kemudian dia setelah menikah dengan Muhammad Taufik, dia masuk Islam lagi. Alhamdulillah. Kemudian ada Sandy Tumiwa. Sandy Tumiwa dikabarkan murtad kemudian masuk Kristen karena ingin menikah dengan kekasihnya yaitu Tessa Kaunang. Tapi setelah bercerai dia kembali lagi kepada Islam. Kemudian ada Salma Vina Sunan, dia pindah ke Kristen, murtad menjadi Kristen, kemudian balik lagi ke Islam setelah menikah dengan selegram Taqi Malik dan lebih solihah. Sedangkan artis yang permanen, artinya tidak berhasil kembali lagi ke dalam Islam, ada yang terkenal itu Asmirandah yang sempat geger beritanya. Jadi Asmirandah ini menjadi murtad, menjadi Kristen karena mengikuti agama kekasihnya atau pasangannya yaitu Jonas Rifano. Jadi Rifano ini agak aneh karena Rifano ini sebelumnya yang mengalah, dia masuk Islam menjadi mu'alaf. Tapi kemudian dia menjadi Kristen lagi dan mengajak Asmirandah untuk masuk Kristen. Kemudian ada Lukman Sardi, dia berpindah agama ke Kristen, jadi ikut agama istri. Kemudian ada Yati Surahman, dia juga dari murtad menjadi Kristen di usia 12 tahun. Ada juga artis terkenal yaitu Kiki Fatmala, dia murtad menjadi Kristen. Basicnya adalah keluarga muslim Kiki Fatmala ini. Tapi dia memutuskan untuk menjadi domba Allah atau Kristen. Itulah artis yang sempat murtad dan berhasil kembali lagi ke dalam ajaran agama Islam. Dan ada juga yang murtad seterusnya, wallahu alam, dia kembali apa tidak. Itu murtad secara agama ya. Jadi agama tidak mentolerir
orang-orang yang murtad ini harus kembali lagi kepada Islam dengan bersyahadat. Bahkan zaman dulu bisa dihukum mati, zaman-zaman khalifah. Karena Islam tegas, masuk atau tidak, mengakui atau tidak. Jadi kalau menyatakan Islam tapi tidak menerima konsep-konsep ketuhanan, konsep Allah, syariat Islam, maka tidak bisa, tidak diterima. Ini ketegasan karena masalah komitmen. Bagaimana dengan murtad negara? Murtad negara ini adalah komitmen terhadap syariat negara dalam tanda kutip atau konsep-konsep bernegara. Apa itu konsep bernegara? Itu tertuang dalam Pancasila. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan peraturan-peraturan negara. Jadi selama orang ini masih mengakui Pancasila, masih mengakui Undang-Undang Dasar 45, masih mengakui Presiden RI, masih mengakui lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, kehakiman, TNI, Polri, maka dia berarti berkomitmen menjadi warga negara Republik Indonesia. Tetapi ketika dia sudah tidak mengakui salah satu prinsip negara, misalnya Pancasila, maka dia disebut murtad negara. Apa itu murtad negara? Salah satu diantaranya adalah separatis, memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Separatis memiliki wilayah tertentu yang tidak mengakui Indonesia lagi, tidak mengakui Undang-Undang Dasar 45, tidak mengakui Pancasila, tidak mengakui lembaga tinggi negara, presiden dan wakil presiden, TNI dan Polri. Jadi sudah keluar. Ada juga yang tidak mengakui prinsip atau konsep Pancasila. Jadi Pancasila ini harus difahami sebagai konsensus Piagam Madinah. Silakan dicek video NKRI sudah dicontohkan Nabi. Nah, jadi Anda bakal paham apa itu Pancasila sebenarnya dengan analogi Piagam Madinah. Plus bagaimana kita bersikap. Orang yang sudah tidak mengakui Pancasila atau hanya mengakui konsep keislaman, berarti dia sudah keluar dari prinsip-prinsip kenegaraan atau bernegara. Sesoleh apapun dia tidak lagi diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Bagaimana sikap negara dalam hal ini? Maka negara tegas, tidak mau menerima orang yang murtad itu. Jadi secara konsep dia tidak menerima konsep negara Republik Indonesia, maka harus keluar dari Indonesia, dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kalau tidak mau keluar? Ya, dia harus diperangi, ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Bagaimana dengan separatis? Ya, harus ditangkap, diadili, penjarakan. Itu cara lurusnya atau cara tegasnya. Bagaimana cara yang lembutnya atau cara yang rahmahnya, halusnya adalah dengan program memahamkan. Jadi pada kasus orang yang tidak mau mengakui Pancasila atau Piagam Madinahnya Indonesia, maka diberi pemahaman-pemahaman yang disebut deradikalisasi. Jadi orang itu tidak langsung ditangkap atau diadili atau dipenjara, tetapi dididiknya, diberikan pemahaman-pemahaman bahwa kita hidup dengan berbagai agama yang lain di Indonesia ini, tidak bisa memaksakan Islam sebagai bentuk negara atau konsep negara. Kalau masih mau hidup bersama, ya harus mau menerima Pancasila. Begitu ide dasarnya. Jadi murtad agama dengan murtad negara sama-sama khianat, tidak setia lagi dan harus dibasmi secara tegasnya. Tetapi secara lembutnya adalah diberi pemahaman, dikembalikan lagi kepada agama Islam untuk murtad agama, atau dikembalikan lagi kepada negara, kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Jadi kalau mereka mau kembali, insya Allah diberi pengampunan, seperti Umar Patek, kemudian teroris-teroris lainnya yang ingin mendirikan negara Islam. Murtad negara ini salah satu diantaranya adalah Kartosuwiryo, kemudian Kahar Muzakar, Daud Bereh, dan Dr. Smokil, pemberontak Permesta, dan PKI, dan orang-orang KKB, kelompok bersenjata di Papua. Itu mereka semua dibina untuk kembali lagi ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sekilas tentang murtad agama dan murtad negara, sama-sama tidak komitmen dengan prinsip-prinsip akidah dalam
agama dan prinsip-prinsip bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita masih setia, ya ikuti. Sekali kita tidak setia, berkhianat, maka kita harus menerima konsekuensinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.